Salam, selamat pagi jemaat Rasul yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali di pagi hari dalam racing renungan singkat. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tema pagi hari saya beritakan firman Tuhan tentang hidup bagi Kristus. Kita akan baca dalam Filipi 1 ayat 21. Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus di saat Rasul Paulus pertama kali berada di penjara di Roma, dan surat ini ditulis untuk menguatkan orang-orang kudus yang berada di dalam Filipi di situ, di zamannya situ, di saat Rasul Paulus mengalami penderitaan pertama kali, untuk menguatkan orang-orang kudus di situ akan semakin kuat imannya. Filipi 1 ayat 21, karena begitu bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini sangat banyak dipergunakan oleh pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta, jemaat juga, hamba-hamba Tuhan. Terkadang juga ayat ini dibikin suatu kekonyolan hidup di saat menghadapi sesuatu. Saya teringat pada waktu ada bom di Surabaya, dan ayat ini semakin favorit bagi pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, untuk mungkin supaya dia merasa kuat di dalam Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca ayat ini, jangan baca yang ayat di 21 saja, tapi kita harus baca di bawahnya. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada beberapa hamba Tuhan, pendeta ngomong pada saat itu ada bom di Surabaya. Ngapain kita harus takut sama bom? Andai kata kita ibadah, kita kena bom, kita mati, itu sudah pasti mati kita itu diterima Tuhan. Mati kita masuk di dalam kerajaan Tuhan. Mati kita ada dalam surga. Sekarang perlu kita garis bawahi dan kita pertanyakan, apa benar kalau orang mati pada waktu di gereja, waktu beribadah, kena bom atau apa saja, Tuhan langsung ngomong dia orang kudus dan masuk ke dalam kerajaan surga? Lalu kita garis bawah itu. Kalau kita baca di dalam penerjemahan lain di Filipi 1 ayat 21, kita berbicara tentang penerjemahan lain dalam bis, karena bagi saya tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Kita tanda tanyai, kita garis bawahi, kita kasih tanda seru. Di bis lebih jelas, karena bagi saya tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Kalau pada saat orang-orang Kristen beribadah kena bom atau mati, tapi selama hidupnya itu tujuannya hanya untuk Kristus, tujuannya itu hanya untuk Tuhan, tujuan hidupnya bagi Tuhan, bagi Kristus, perlu kita garis bawahi, so pasti dia akan masuk surga. So pasti dia pasti masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau di saat dia mati kena bom atau apapun, tujuan hidupnya bukan untuk Kristus atau untuk dunia, perlu kita garis bawahi. Apakah dia bisa mati dan bisa masuk dalam kerajaan surga? Itu yang harus kita perhatikan. Jangan aja menggunakan ayat aja dengan seenak dan semampu kita mengartikannya. Kita jangan menjadi pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang konyol, yang tanpa hikmat, asal ngomong, asal jeplak mulutnya. Bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Ya kalau mati kita masuk surga. Hari ini kita belajar di ayat yang di bawahnya, hidup bagi Kristus. Kita baca dalam Filipi 1 ayat 22, supaya kita nggak merasa kita mati itu suatu keuntungan. Kita masih ada pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Jadi kita nggak mati konyol di dalam Tuhan. Dan andai kata kita mati kena bom, tak ada urusan antara surga dalam kehidupan kita, yang menjadi cerminan hidup kita baik atau tidak. Yuk kita baca dalam Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ingat, jika aku harus hidup di dunia ini, berarti tidak mati, kita hidup, ya. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Jadi mana yang harus kupilih? Paulus bingung. Aku tidak tahu. Dia mengalami penderitaan pertama kali di penjara. Pada pertama orang-orang Kristen, orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, pada saat di penjara dia harus mengalami penyiksaan, penderitaan, seolah-olah dia mengalami yang namanya keputusasaan. Sampai dia berucap, hidup untuk Tuhan, mati keuntungan. Di situ Paulus mengalami. Jadi jangan sekali-sekali berucap hidup untuk Kristus, mati keuntungan kalau kita tidak tahu apa tujuan hidup kita. Ya, lanjutkan. Yang kita baca dalam bis kembali persamaannya supaya lebih jelas. Tetapi kalau dengan hidup di dunia ini saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih berguna, maka saya tidak tahu mana yang harus saya pilih. Jadi selama kita hidup, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang berguna, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang memberi buah. Jangan jadi berpikir untuk mati saja, kena bom mati masuk surga. No. Tidak ada hitungannya seperti itu. Yang terpenting, hidup ini tujuannya benar-benar untuk Kristus. Tujuan hidup kita benar-benar untuk Kristus, bukan untuk dunia. Itu jaminan kalau hidup untuk Kristus pasti masuk surga. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.